Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi gaib. Ya guys, malam ini aku ada di Anggana ya. Aku berada di situs bersejarah. Ini menurut warga di sekitar sini, ini adalah benteng ya, benteng peninggalan Belanda atau Jepang. Aku juga kurang tahu. Jadi aku di sini sama Andre dan teman-teman di sini ingin menguak ceritanya, ingin menguak mitosnya atau menguak sejarahnya juga ya di sini. Ya, jadi aku ingin tahu sejarahnya sebenarnya ini benteng peninggalan Belanda atau Jepang gitu. Jadi kita langsung aja ke lokasinya guys. Ya guys, jadi aku sudah masuk di lokasinya. Jadi bentengnya suasananya seperti ini ya, mungkin bisa disorot dulu sana. Seperti ini. Jadi sudah banyak air ya. Dulu aku sini nih belum ada air di sini. Ini dulu pasir. Di bawah pasir itu cor-coran tebal. Jadi menurut cerita warga itu tepat di ujung sana itu ada ada kayak bunker gitu, ada pintunya tapi sudah dicor. Terus itu tembus ke kota sebelah sana atau kota Sanga-Sanga gitu. Jadi aku kesini dan Andre itu ada di ruangan yang sebelah sana. Itu bisa dilihat kan? Nah itu Andre di sana. Berapa anak sih? Sini Andre. Ya. Ya. Di sana dalam juga airnya, jadi kita nggak bisa masuk terlalu dalam ke sana ya. Padahal bagus banget ya. Di sana bagus sebenarnya. Aku sih ngerasakan di sini energinya lumayan karena ini kosong kan, kosong udah puluhan tahun. Jadi dihuni jin-jin pasif, ada juga jin pasif di sini. Kapan Dre, di ruangan yang sana menurutmu kayak apa? Udah energinya lebih parah daripada sini menurutku. Lebih parah di sini ya. Cuman karena itu misalnya kayak terowongan itu kan. Cuman sana sempit ya. Sempit banget. Bisa Di sana aja tuh kayak gini aja, duduk kayak gini, nongkrong gini aja, nggak bisa berdiri. Jadi kita nggak bisa ke sana, terus kita nggak bisa ke ruangan yang itu juga sempit. Jadi mungkin kita langsung melakukan mediumisasi aja di sini ya. Ya. Kita menceritakan aja apa sih ini sejarahnya bangunan ini beneran benteng peninggalan Belanda atau bukan gitu. Oke, langsung aja, silakan. Masukkan aja sendiri ya. Jadi ini Andre mencoba interaksi dengan sosok yang ada di sini. Panggil aja jin-jin korinnya aja biar bisa menceritakan sejarahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Enggak ada namanya? Saya lupa dengan nama saya. Oh lupa sudah dengan namanya sendiri ya? Ya. Anda siapa? Kalau saya boleh tahu? Saya dulu dijajah. Oh Anda bangsa kita berarti, Anda jin korin ya? Ya. Anda jin korin. Saya kesini dan teman-teman itu ingin menguak sejarahnya tempat ini. Jadi mohon maaf sebelumnya jika bangsa kami di sini mengganggu bangsa Anda. Apakah Anda bisa menceritakan sesuatu kepada kita? Kami ingin tahu sejarahnya. Ini sebenarnya benteng peninggalan Belanda atau benteng peninggalan Jepang gitu? Ini adalah benteng peninggalan Belanda. Ini benteng peninggalan Belanda ya? Ya. Terus selain itu, benteng ini dulunya itu digunakan untuk apa? Pertahanan. Untuk pertahanan perang gitu. Lalu apakah benar menurut warga di lokasi ini ada pintu masuk menuju kota seberang? Benar
benar tembus ya. Ya. Itu galinya seperti apa? Manual, manusia menggali gitu. Ya. Kalian yang menggali di sini. Kami semua. Disuruh bekerja tanpa diberi makan sedikit pun. Ini yang dinamakan kerja rodi ya, kerja paksa gitu. Jadi beliau kerja di tempat ini dipekerjakan paksa oleh bangsa Belanda untuk membangun tempat seperti ini dan membuat lubang di bawah ini jadi sampai ke kota seberang. Dan ini menyeberangi Sungai Mahakam. Ya, benar. Selain itu di bawah ini ada apa aja? Senjata. Oh, berarti ini bunker ya. Bunker untuk menyimpan senjata. Oh, jadi ini sebenarnya bunker ya. Karena memang aku pernah dengar cerita dari warga ini seperti bunker. Di sana yang pintu yang sana itu ada lubang yang ditutup plat besi, terus ada kayak kunci yang pakai sandi gitu. Mungkin bisa jadi memang itu ada lubang ke bawah, terus di bawah itu disimpan senjata-senjata, amunisi, mortir atau apa gitu, kita juga kurang tahu. Tapi menurut mediatornya tadi di bawah memang senjata-senjata ya? Ya, dan kami menggali itu. Anda menggali itu dengan teman-teman banyak ya? Teman-teman saya dan saya sendiri. Sampai tidak makan dan mati. Berarti saat menggali. Astagfirullahaladzim. Jadi beliau itu menceritakan bahwa beliau itu dikerjakan paksa di tempat ini, nggak dikasih makan hingga mati kelaparan, dan mungkin ada yang mati karena kekurangan oksigen ya. Karena lorongnya jauh banget ya, berpuluh-puluh kilometer nih sampai sana, sampai seberang itu. Ini dulunya panjang gitu? Panjang. Dulunya panjang ya? Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Terus yang meninggal di bawah itu banyak apa enggak di dalam lubang? Teman-teman Anda? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Ratusan mungkin lebih ya? Kami dipaksa. Anda dipaksa? Kaki kami dirantai. Kaki dirantai. Alat yang kami gunakan hanya besi. Hanya besi? Ya. Hanya besi? Nggak pakai alat apa-apa? Tidak. Untuk gali itu? Nggak pakai mesin? Tidak. Manual dengan tangan gitu ya? Ya. Jadi dari cerita beliau kita bisa merasakan betapa susah payahnya, betapa sengsaranya bangsa kita dulu dijajah oleh Belanda itu. Allahu Akbar. Harusnya kalian semua bangga rawat negara kalian, karena kami bertumpah darah untuk memperjuangkan demi anak cucu kami. Iya, benar. Termasuk ini kan ini terbengkelai gini ya. Ini perasaan Anda seperti apa? Ini kan peninggalan bangsa Anda, kenang-kenangan dari kalian untuk anak cucu kalian di sini. Tapi kok ini nggak dirawat? Ini perasaan Anda itu seperti apa sebenarnya? Saya sedih. Anda sedih. Harus tempat ini dirawat. Benar. Jadi untuk teman-teman yang tahu lah tentang sejarah-sejarah seperti ini, situs-situs seperti ini, tolonglah buat kalian yang memang kegiatannya seperti itu, tolong ini dirawat, diperhatikan tempat ini, karena ini salah satu kenang-kenangan dari pejuang-pejuang dulu, dari pahlawan-pahlawan dulu, termasuk beliau ini. Kasian lah kalau kita mendengar ceritanya tadi itu, kasian banget. Jadi saya harap kedepannya lokasi ini dirawat lah,
ini kan jadi tempat sampah tuh, banyak banget sampah gitu kan, sampah-sampah dibuang di sini semuanya. Padahal ini disinilah darah para pejuang itu bercucuran di tempat ini, air matanya, keringatnya, sengsaranya mereka itu demi kita. Tapi kok disia-siakan seperti ini? Tolonglah ini dirawat gitu. Karena itu termasuk situs bersejarah kan, baru ya nggak bisa diomongkan lagi lah sedihnya kayak apa, perjuangannya kayak apa mereka dulu gitu. Terus selain itu apakah Anda sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Anda pernah ketemu anak atau istri? Anak saya masih bayi. Anak Anda masih bayi pada waktu itu? Anak dan istri saya dibunuh. Dibunuh? Saya diculik di bawah tempat ini. Oh, berarti Anda bukan asli warga sini? Ya. Bukan ya? Anda dari mana kalau saya boleh tahu? Di luar dari wilayah ini. Di Pulau Jawa? Ya. Ya memang dulu jadi para penjajah itu dia mencari pekerja itu dari luar pulau ini ya, dari luar kota. Makanya di tempat ini banyak sekali suku-suku dari orang Jawa, orang Madura dan yang lain-lain ya di tempat ini. Karena memang nenek moyangnya dulu dijemput paksa oleh penjajah untuk kesini kerja, dipaksa, nggak dikasih makan, nggak dibayar. Jadi kita cintailah situs-situs yang seperti ini itu, kita jaga. Ini kita bukan menakut-nakuti ya, bukan menakut-nakuti bahwa di sini ada ruhnya, bahwa di sini ada jin korinya. Kita bukan menakut-nakuti, cuman kita hanya mengangkat ceritanya tentang benteng ini, tentang perjuangannya para pejuang dulu, para pahlawan dulu. Kita harus ingatlah, kita harus ikut ngerasakan, ikut prihatin tentang perjuangannya mereka. Dan kenapa sih sekarang situs-situs yang sudah ada ini harus terbengkelai seperti ini? Kan seharusnya dirawat, apalagi untuk orang-orang yang memang seharusnya pekerjaannya merawat seperti ini. Tolonglah ini dirawat situsnya. Tapi ini kulihat sudah bersih sih. Yang terakhir aku sini nih rumput semua, tutup rumput. Tapi yang kusayangkan banget ini banyak banget sampah. Mungkin bisa dilihatkan itu. Banyak banget sampah gitu kan. Jadi buat bapaknya terima kasih sudah hadir di sini menceritakan tentang perjuangannya, walaupun informasinya hanya sedikit tapi itu sudah cukup bermanfaat lah bagi kita kan, untuk pelajaran kita nih yang anak-anak muda ini, supaya kalau lihat situs-situs yang seperti ini yang bersejarah seperti ini jangan dikotorin, jangan dibuangin sampah seperti ini, apalagi dicoret-coret dinding gitu ya, dindingnya digambar-gambar, janganlah. Kita lestarikan sama-sama. Karena kalau kita pikirkan perjuangannya mereka itu berat banget, perjuangannya para penjajah itu. Mudah-mudahan si bapaknya ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang tempat terbaik, dan mudah-mudahan dipertemukan lagi anaknya dan istrinya di surga sana kelak. Kalau gitu terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energinya luar biasa sebenarnya, tapi aku di sini bukan untuk mencari jin-jin yang fasiknya itu, hanya ingin mengangkat sejarahnya di tempat ini aja. Karena ini situs bersejarah banget ya, penting banget ya. Bener. Penting, semua kita yang anak-anak muda itu penting harus tahu tentang sejarah kita sendiri Indonesia ini. Itu termasuk situs-situs seperti ini. Ayolah kita jaga bareng-bareng, kita rawat bareng-bareng. Kalau kalian nggak mau ngerawat, setidaknya kalian jangan ngerusak, itu Ya, aja. bener. Setidaknya kalian ya apa sih, gotong royong gitu kan, bisa jadi dilestarikan, bisa jadi tempat apa ya, ya biar anak cucu kalian atau dari semua itu tahu kalau ini nih bekas peninggalan apa ya, bersejarah ya Ki, ya? Bersejarah.
Jadi disinilah para pahlawan itu berjuang demi kita, anak cucu mereka, dan termasuk kita nih anak cucunya gitu kan. Ya buat anak muda lah, pokoknya ini buat anak muda, sayangilah sejarah-sejarah yang ada, situs-situs yang ada nih. Karena mereka tuh rela ya kan, rela bertumpah darah, terus ya demi kalian gitu, demi kalian, demi anak cucu. Biar jadi aku ngerasakan juga sedihnya kayak apa, misalkan itu orang tuaku sendiri gitu kan, orang tuaku sendiri yang diambil oleh penjajah, dipaksa, jemput paksa oleh penjajah untuk kerja seperti ini, menggali manual itu ya, di bawah tanah ini manual gali sampai tembus beratusan kilometer, puluhan kilometer mungkin ke seberang Sungai Mahakam itu, dan nggak dibayar, nggak dikasih makan, sampai mereka mati kelaparan, meninggal dalam keadaan lemes, mati kelaparan, tapi insya Allah mati syahid mereka. Jadi aku yakin sih mereka ditempatkan di sisi Allah yang terbaik lah. Ini pelajaran aja buat kita semua lah. Mudah-mudahan aku berharap sih kedepannya ini diperhatikan. Ya lebih anu lagi, karena ini kan bukan apa ya, sampah ini kan bisa apa ya, kotor gini ya. Selain kotor juga bahaya buat lingkungan kan, buat lingkungan kan di sini banyak rumah tetangga warga gitu kan. Kalau takutnya anaknya kah apa terserang demam berdarah kan, ini karena ini air ya, banyak sampahnya, pasti banyak nyamuk demam berdarah kan, sudah pasti itu. Kan kalau ini bersih, ini sudah anu kan, kalian nikmat gitu, apa, merasakan itu nyaman gitu kan. Ya untuk kalian juga gitu kan. Udah mungkin sampai di sini aja kita explore lokasinya seperti ini. Mungkin nanti lain kali mungkin kita bisa kembali lagi ke sini explore tempat ini, kita mengangkat cerita yang lain lagi mungkin ya. Ya guys, kalau gitu terima kasih sudah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel kita, jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian video ini, jika video ini bermanfaat buat kalian gitu kan. Jadi terima kasih mungkin ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi gaib.